Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran, perjuangan kepartaian yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun, sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diimbal-imbali dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia. Biar semua negara besar dunia ini dengan Indonesia, dan aku tinggalkan, hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Dalam pidatoku, sekali merdeka tetap merdeka. Catus Semboyar, kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Saatnya telah tiba, untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang. Rakyat padang pasir bisa hidup. Masa kita tidak bisa hidup? Berilah aku 1.000.000 orang tua, maka aku akan sanggup memindahkan Gunung Merapi dari tempatnya, dan berilah aku 10 pemuda yang bersemangat besar, niscaya aku akan sanggup menggemparkan dunia. Entar bagaimana tercapainya persatuan itu? Entar bagaimana rupanya persatuan itu? Akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna, sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Engkau telah sering mendengar mengenai diriku, bahwa aku ini sejak umur 16 tahun, telah mencemplungkan diri dalam gerakan, untuk tanah air, bangsa, dan cita-cita. Jangan kamu pernah merasakan, bahwa cinta yang kamu rasakan, itu membuatmu derita. Sungguh Tuhan memberikan cinta, dalam hatimu adalah anugerah, dan itu harus kamu syukuri. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya, itu tersebar di sekelilingnya. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam,
atau tinta putihmu? Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya. Dua sifat yang berlawanan, aku bisa lunak dan aku bisa cerewet. Aku bisa keras dan laksana baja, dan aku bisa lembut berirama. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Sebelum Anda mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Jikalau aku diberikan dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kacau balau daripada masa yang akan datang. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang, pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol. Dari sudut positif kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya, kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Kamu orang ini betul-betul tidak mempunyai rasa kasihan kepada sesama hidup. Apa salahnya kijang itu kamu tembak? Bagaimana kalau kijang yang kamu tembak itu masih mempunyai anak kecil yang memerlukan pertolongan induknya? Apakah kamu orang di sini kekurangan makan? Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh antara bangsa-bangsa, tuan-tuan hakim itu bukan nyaman, tidaklah karenanya wajib tiap-tiap nasional mencegah keadaan itu dengan seberat-beratnya? Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern, asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme. Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis.